Untuk forming section ini ada dua tipe forming. Untuk tipe yang lama itu adalah tipe Fort Rainier yang sebelah kiri. Itu kita menggunakan gravitasi dan vakum untuk mengeluarkan air dari stok. Kemudian untuk tipe yang terbaru adalah tipe twin wire. Ini mengandalkan gravitasi, vakum, dan ini ya, jepitan dari wire untuk mengeluarkan air. Biasanya di mesin-mesin baru kita menggunakan twin wire. Oke, next. Nah, ini gambar perbedaan dari Fort Rainier dan twin wire former. Bisa dilihat di sini twin wire memang terlihat lebih compact dan memang pengeluaran air di twin wire memang lebih bagus daripada di forming section menggunakan mesin Fort Rainier, yaitu mesin tipe lama. Di sini yang warna merah itu adalah line aliran dari lembaran kertas. Oke, next one. Coba diklik lagi, Pak. Nah, ini setelah masuk dari forming section, lembaran akan masuk ke press section, yaitu proses untuk mengeluarkan air menggunakan tekanan roll. Di sini biasanya di mesin kertas ada 4 press ya. Jadi yang pertama 1P itu adalah roll yang biru sama merah itu. Kemudian 2P itu roll merah sama yang oranye. 3P itu juga sama seperti 2P. Kemudian yang terakhir adalah 4P, itu adalah proses press yang terakhir. Dilakukan 4 press ini adalah untuk meratakan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah. Kalau cuma 3P itu akan bagian atas saja yang mendapatkan tekanan 2 kali. Oke, next one. Nah, ini untuk gambar di mesinnya. Next. Setelah masuk dari press part, akan masuk ke dalam fase selanjutnya, yaitu pengeringan menggunakan drying, yaitu menggunakan sistem pemanasan dengan kontak langsung menggunakan silinder dryer. Silinder dryer ini di dalamnya terdapat steam panas untuk mengeluarkan air dengan proses kontak langsung. Jadi airnya akan dikeluarkan menggunakan perbedaan panas antara lembaran dengan drum. Oke, next. Nah, ini untuk di mesinnya seperti ini, kurang lebih gambarnya. Jadi sekitar biasanya ada 50 drum dryer atau lebih, bahkan bisa lebih. Oke, next. Setelah pengeringan menggunakan drum dryer, kertas yang sudah kering, lembaran kertas yang sudah kering akan digulung menjadi jumbo roll. Sebelum digulung, dia akan memakai proses yang namanya calender press, yaitu fungsinya untuk menghaluskan
permukaan kertas itu sendiri. Dan setelah dihaluskan, dia akan masuk ke proses reeling, yaitu penggulungan menjadi jumbo. Ini adalah proses akhir dari pembuatan kertas itu sendiri. Oke, next one. Nah, untuk summary-nya ya, seperti ini kurang lebih. Jadi ada 4 proses. Raw material, kemudian stock preparation, stock approach, dan yang terakhir adalah paper machine proses. Mungkin bisa dibaca lebih detail nanti. Oke, next one. Nah, ini adalah extra section, itu setelah kertas tadi sudah jadi, sudah kering, dia akan masuk ke proses selanjutnya. Biasanya ada proses ini, tapi kadang-kadang juga tidak memerlukan. Ini untuk grade-grade yang khusus. Next. Nah, untuk coating proses ini fungsinya apa sih? Yaitu fungsinya itu adalah untuk menambahkan lapisan tertentu, semacam hampir sama seperti cat di permukaan kertas untuk mendapatkan properties tambahan yang diinginkan. Biasanya yang memakai proses ini adalah pembuatan kertas untuk majalah, untuk kalender, untuk dan lain-lain. Terus kenapa sih di coating? Biasanya kertas yang dibuat di paper machine itu mempunyai propertiesnya kurang maksimal ya di surface. Di permukaan kertas itu mempunyai properties yang kurang bagus. Untuk memperbaikinya biasanya dilakukan coating proses. Oke, next one. Nah, bagaimana coating itu diaplikasikan ke atas kertas? Itu ada 3 metode. Yang pertama, film coating, yaitu untuk membentuk lapisan film di coating di kertas, biasanya menggunakan roll atau menggunakan pon, yaitu menggunakan semacam kolam gitu, untuk kertas dilewatkan di situ. Kemudian yang kedua menggunakan bleed coating, itu coating diaplikasikan ke permukaan kertas dan di bleed itu seperti diratakan menggunakan pisau. Jadi permukaan dengan proses bleed coating ini, coating permukaannya lebih halus dibandingkan dengan film coating. Karena film coating yang ditambahkan tidak menggunakan penghalusan perataan. Kemudian yang terakhir ini adalah contactless coating. Itu coating seperti dituangkan begitu saja di atas kertas. Biasanya menggunakan nozzle seperti itu atau menggunakan spray. Next. Nah, ini adalah perbandingan kertas yang di coating dan tidak di coating. Jadi jumlah coating juga berpengaruh kepada kehalusan kertas ya. Sebelah kiri atas itu kita lihat kertas 80 GSM tanpa coating. Itu terlihat kasar. Terus kita berikan coating 10 gram per meter persegi, di masing-masing sisinya terlihat bagian kasarnya, bagian permukaannya tadi terlihat lebih halus. Ketika kita tambahkan sampai lebih banyak lagi, itu akan terlihat lebih halus seperti di sebelah kanan bawah, nomor D. Next one. Kemudian apa sih yang ditambahkan itu, coating itu apa sih komposisinya? Biasanya ini ada 3 komposisi. Jadi yang pertama adalah pigmen, itu komponen utama coating. Kemudian binder, ini adalah untuk yang mengikat coating, mengikat pigmen tadi
antar pigmen dan pigmen terhadap kertas. Kemudian yang terakhir adalah aditif, yaitu chemical alkaline untuk membangun sifat-sifat coating seperti sifat alirnya, water retention, dan lain-lain. Oke, Pak. Next. Nah, ini untuk mempelajari di materi-materi tadi bisa dilihat di 3 sumber ini. Saya mengambil biasanya dari sini tuh 3 buku ini cukup lengkap. Punya Herbert Holick, Christopher Biermann, sama Gary Smoot. Oke, next one. Jadi pembuatan kertas secara umum itu tadi prosesnya. Baik, terima kasih Pak Pradoso. Apakah ada pertanyaan dari para mahasiswa terkait dengan materi yang telah disampaikan, baik dari sisi pembuatan kertasnya atau terutama dari coatingnya, dari segi coatingnya? Komisi Pak Alim, izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Kukai Bang Asad, Pak. Ya, izin bertanya, Pak. Terkait polimer, Pak. Polimer yang digunakan untuk coating itu apa ya, Pak? Sama juga permasalahan yang dialami di pabrik kimia ini biasanya apa ya, Pak, terkait coating ini? Terima kasih. Yang pertanyaan jadi polimer ya? Iya. Jadi untuk polimer yang digunakan di coating itu biasanya itu sebenarnya banyak polimer, tergantung untuk apa coating itu yang diinginkan. Biasanya untuk coating untuk majalah, terus coating untuk kertas nota, coating untuk yang lain itu mempunyai polimer yang berbeda-beda. Sedangkan tapi pada umumnya polimer yang digunakan untuk proses coating itu ada 3. Yang pertama adalah latex. Mungkin bisa dicari ya, latex itu seperti apa, struktur kimianya. Kemudian yang kedua adalah polyvinyl alkohol, PVOH itu. Kemudian yang terakhir itu adalah biasanya organik ya, starch. Ada 3 polimer. Kebanyakan dalam proses coating digunakan 3 polimer ini untuk membangun sifat coating, terus dan yang terutama adalah untuk membinding, mengikat antar pigmen dan mengikat antara pigmen dengan kertas itu sendiri. Terus untuk permasalahan-permasalahan yang paling penting di proses coating ini adalah kerataan. Jadi yang pertama adalah kerataan coating itu adalah seberapa rata sih coating itu melapisi kertas. Karena ketidakrataan itu akan menimbulkan sifat yang berbeda ya antara kertas yang mendapat coating dan tidak mendapat coating. Ini adalah problem yang paling utama sih kalau dibuat di proses coating. Kemudian yang kedua adalah evenness ya. Evenness itu seperti apa ya? Coating itu kelebihan atau kurang itu adalah parameter yang penting sih kalau di coating proses di CIWI itu, yaitu tadi antara kerataan coating dan evenness-nya, jumlah coating yang ditambahkan. Soalnya ini berimpact sekali kepada sifat kertas yang dihasilkan. Cukup atau ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada yang mau tanya. Mungkin kalau dari saya masih itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya, Pak. Sama-sama, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lain.
Oh iya Pak, izin bertanya satu kali lagi boleh nggak Pak? Oh, silakan. Oh iya, kan ini kan sistem codingnya kan otomatis kan berlangsung secara continuous loh Pak. Nah itu kan misal sudah jenuh itu pembuangannya kemana ya Pak? Begitu. Terima kasih. Oh, bisa diulang, suaranya kurang jelas. Oh, baik Pak. Kan itu kan untuk proses coding sendiri kan prosesnya kan secara kontinu. Nah itu nanti Oke. polimernya jenuh itu nanti akan disalurkan kemana ya Pak? Apakah ke WWTP atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke. Untuk sebenarnya proses coating ini tidak selalu kontinu ya. Jadi terkadang memang dari roll itu bisa langsung digulung lagi untuk masuk ke mesin coating. Jadi mesin coating dengan mesin paper machine itu tidak selalu menjadi satu itu. Jadi kadang-kadang itu terpisah. Nah, untuk polimer ini kalau jenuh ya. Kalau jenuh polimer ini akan mengurangi karakter dari coating itu sendiri. Jadi sebenarnya yang membangun karakter coating itu adalah pigmen. Nah, pigmen ini sifat-sifatnya ini adalah yang diinginkan ya. Jadi kalau kertas kita pengen smooth, pengen kita print untuk di print menjadi bagus ya, pigmen ini menjadi yang paling penting. Jadi binder jangan sampai overdose. Overdosisnya itu terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi secara komposisi balancingnya itu akan membuat pigmen semakin turun ya. Ya seperti anggap saja misalkan punya 100 gram coating, ya biasanya 80 bagiannya itu adalah pigmen. Nah, untuk bindernya itu 15 dan untuk aditif yang lainnya itu 5. Sedangkan kalau kita overdose di polimer, misalkan katakan kita memberikan sampai 20. Nah, dalam 100 itu akan berubah. Jadi balancingnya kan jumlah pigmen akan semakin turun dan aditifnya juga semakin turun. Nah, itu akan mengganggu properties yang dihasilkan dalam kertas itu. Nah, itu sih kalau yang permasalahan kalau misalkan polimer kita jenuh, polimer kita terlalu jenuh itu ya akan mengganggu sifat kertas yang dihasilkan. Kalau waste-nya itu dibuang kemana Pak? Yang dari coating? Untuk coating itu, waste-nya ya Pak, itu untuk waste coatingnya itu kalau coatingnya ya Pak, coatingnya itu akan masuk ke limbah ya, untuk diolah kembali. Kalau untuk proses kertasnya yang sudah tercoating, waste-nya itu biasanya akan diproses lagi di departemen de-inking itu. Oh, de-inking. Fiber recovery, jadi dimanfaatkan kembali. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain dari mahasiswa?
Saya mungkin aja. Silakan, Sarifah. Pak Yusri, tepatnya di bagian penambahan kalsium karbonat, penambahan filler. Ini kan ditambahkan sebelum si palsu masuk di maksudnya ditambahkan di flow box atau stuff box. Nah, itu kenapa tidak ditambahkan langsung pada proses mixing gitu, Pak? Jadi setelah homogen antara beberapa campuran pulpnya itu nanti ditambahkan sama fillernya, itu yang pertama. Oke, mungkin bisa ke flow box, Pak Alim. Ini ya. Iya, Pak. Ya, penambahan dari kalsium karbonat tadi ya. Kenapa nggak ditambahkan di flow box gitu ya? Iya, Nah, betul, jadi Pak. Kalsium karbonat tadi itu tidak bisa berikatan langsung ke serat. Nah, jadi untuk berikatan langsung ke serat itu harus ada jembatannya. Nah, jembatan untuk mengikat itu adalah cationic starch. Jadi cationic starch itu harus ditambahkan dahulu ke dalam proses untuk memberikan jembatan ya untuk kalsium karbonat supaya bisa nempel ke fiber. Nah, ini kalau misalkan dicampur, yang berikatan ke fiber itu bukan CaCO3-nya. Jadi CaCO3-nya akan berikatan langsung ke cationic starch. Dan cationic starch-nya tidak nempel di fiber. Jadi harus nempel dulu cationic starch itu ke fiber, kemudian di fan pump kita masukkan CaCO3 tadi supaya berikatan dengan cationic starch tersebut. Berapa persen ya kalau di kimia? Oh, itu tergantung itu. Jadi ada beberapa chemical itu punya karakternya khusus ya. Itu berapa persennya itu harus di study dulu, menggunakan di R&D kan dulu lah, soalnya itu tidak menjadi jumlah yang pasti. Kemudian mungkin untuk material coating itu kan tadi ada beberapa juga. Nah, itu apakah langsung dicampur? Apakah satu terlebih dahulu dengan satu bahan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan yang lain? Seperti itu, Pak. Oh, untuk proses coating itu sebenarnya hampir sama seperti pembuatan kertas. Jadi yang pertama itu kita membuat pigmennya dulu. Jadi pigmen ini dibuat terpisah dengan yang lain, tidak bisa di-blend. Jadi harus dibuat dulu. Kemudian untuk mixingnya itu terpisah. Jadi ada mixing tank sendiri. Jadi di dalam mixing tank itu nanti kita akan campur dengan binder seperti tadi yang saya sebutkan. Ada latex, ada starch, ada polyvinyl alkohol atau yang lain-lain, itu bermacam-macam. Jadi terpisah ya. Pigmen itu dibuatnya terpisah. Untuk mixingnya terakhir. Untuk coatingnya satu persatu atau langsung barengan, Pak? Pengaplikasiannya atau gimana, Pak?
pas waktu nge-coating itu kan dia kan mixing, itu langsung semua bahan itu jadiin satu terus di coating, atau pertama bahan ini selesai terus lanjut selesai terus lanjut ke bahan lain. Oh. Jadi layar by layar atau Ya, jadi oke Pak. Ini jadi sistemnya itu sequence ya Pak. Jadi nggak bisa langsung jadi satu simultan gitu, jadi satu itu nggak bisa. Jadi ada sequence-nya. Misalkan yang pertama masuk air, kemudian pigment masuk, kemudian binder masuk. Nah itu ada urutannya. Jadi tergantung apa, membangunnya itu ya kita research dulu, nggak bisa apa, urutannya harus seperti ini. Tapi secara umum memang pertama yang masuk adalah air, kemudian binder, kemudian pigment, dan yang terakhir adalah chemical additive. Secara umum seperti itu, tapi secara praktisnya terkadang kita modifikasi urut-urutannya untuk meningkatkan propertiesnya itu seperti apa itu. Menggunakan adjust sequence tadi. Berarti itu untuk coatingnya alatnya yang diganti itu alatnya yang digeser atau bahan masuknya Pak yang digeser? Pas waktu yang itu jadi sepertinya mungkin gambarnya seperti ini, ada mixing tank kan Pak. Satu mixing. Oh di sini saya belum sertakan gambarnya Pak. Oh yang ini kayaknya, yang ini ya. Proses ini, nah kita bayangkan kalau ada satu mixing tank ya, ada tank itu untuk mix. Jadi ada beberapa line yang menuju ke mixing tank itu. Nah untuk pencampurannya itu ada semacam program. Nah untuk urut-urutannya itu sudah disetting. Jadi misalkan Pak, pertama yang masuk air, kemudian binder, kemudian pigment, terus chemical additive A, B, C, D, macam-macam itu chemical. Nah itu biasanya yang di-adjust itu diurutan di chemical additive-nya. Ya, itu adjust-nya harus dari program. Jadi urut-urutannya tadi bisa dibangun dengan program. Itu kalau sistem otomatis. Kalau sistem manual ya kita tuang satu-satu gitu. Okay. Tapi untuk coatingnya ini misalkan beda-beda berarti ya Pak ya. Untuk misalnya untuk spray. Oh iya, kalau pertama di spray apa, terus kedua spray apa, kayak gitu. Ya itu bisa Pak. Jadi multiple itu juga bisa. Okay. Tergantung mesinnya. Jadi mesin coating itu juga ada yang single layer, ada yang double layer, ada yang triple bahkan. Itu bisa dengan metode yang sama, bisa dengan metode yang berbeda juga bisa. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi lewat chat dari mahasiswa. Dia tanya, oh ini 10 menit lagi habis gitu. Dia tanya tentang pre-section ya, di bagian pre-section itu apakah ada semacam tatakan ya atau wire sebenarnya, ada wire untuk kertas yang akan dikurangi airnya atau langsung kertasnya dilewatkan langsung ya, langsung di rollnya. Jadi apakah ada wire-nya ya istilahnya ya Pak, atau kayak conveyor atau langsung? Oh iya. Ada Pak, itu conveying-nya itu menggunakan apa namanya itu valve ya Pak. Jadi ada pembedaan. Jadi di area forming section conveying-nya itu namanya wire. Untuk di press part itu namanya valve. Terus sedangkan untuk di drying itu namanya canvas.
Itu juga materialnya berbeda-beda. Jadi di wire itu seperti anyaman. Jadi fabric mat untuk jadi ada sela-selanya supaya air itu bisa lewat. Sedangkan untuk di felt itu seperti bulu seperti bulu itu. Biasanya itu untuk membentuk permukaannya supaya lebih halus. Kemudian kalau di kanvas itu seperti tikar, hampir seperti tikar itu. Nah itu supaya udara bisa lewat karena air yang sudah di dalamnya, di dalam lembaran itu sudah sedikit sebenarnya, tinggal 6%. Jadi yang dikeluarkan itu adalah uapnya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain dari mahasiswa? Dari yang menanya, mengucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, kalau nggak ada karena mendekati maghrib juga, bisa kita akhiri untuk kuliah tamu pada sore kali ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Pradoso yang sudah bersedia ya berkenan untuk berbagi ilmunya, sharing kepada kita terkait dengan proses di kertas termasuk sampai kepada coating ya, dari pulp menjadi coating. Selanjutnya saya secara seremoni ya ini penyerahan sertifikat secara seremoni pada secara ini seremoni dan seremoninya virtual ya kepada Pak Wahyu. Iya, terima kasih Pak. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan selama kuliah tamu dan sebelum acara sampai kepada saat ini ya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kekurangan, kesalahan dan sesuatu hal yang mungkin di luar yang diharapkan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, ada foto kayaknya ya Pak. Foto dulu kayaknya. Oh, udah keluar ya? Kelewatan tadi. Ya wis gak apa-apa, gak usah foto-fotoan. Oke.